Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, ketemu lagi Pak Joko nggih malam hari ini Nggih. sambil menunggu kawan-kawan dalam perjalanan menuju ke sini barangkali. Jadi kita langsung mulai saja nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fastamsik billadzi uhiya ilaik innaka ala syiratim mustaqim. Shadaqallahul azim. Ikhwani fillah rahimakumullah. Marilah sebelum kita mulai pengajian atau kajian pada malam hari ini, kita membaca sama-sama suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ikhwani fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan Rabb semesta alam yang telah memberikan kepada kita kesehatan, keimanan kepada kita hingga pada kesempatan pada malam hari ini bisa bermuwajahah, bisa bertatap muka dalam rangka untuk mengkaji Islam. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir. Ikhwani fillah rahimakumullah. Beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Kita ucapkan selamat datang bulan suci Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Tak terasa Ramadan kembali menyapa kita. Kali ini kita akan memasuki bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Artinya doa-doa kita sebelumnya insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang kita sering inginkan dan rindukan, kita bisa memasuki bulan suci Ramadan yang akan datang, ila liqa Ramadan, dan begitu seterusnya. Ikhwani fillah rahimakumullah, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ramadan yang sebentar lagi akan tiba itu adalah bulan yang istimewa, bulan yang di dalamnya diwajibkan puasa, yang bisa mengantarkan orang yang berpuasa tersebut jikalau benar dan lillahi ta'ala, ikhlas lillahi ta'ala, akan meraih derajat takwa atau menjadi orang yang bertakwa. Ikhwani fillah rahimakumullah, takwa menurut Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam syarah Sahih Muslim adalah menjalankan perintah-perintah Allah, awamirillah, dan meninggalkan larangan-larangannya. Perintah dan larangan Allah itulah yang namanya syariah Islam atau aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, takwa adalah mengamalkan dan menerapkan syariat Islam di dalam kehidupan. Ikhwani fillah rahimakumullah, takwa itu mesti harus diwujudkan secara masing-masing oleh kita bagi setiap orang. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ittaqillaha haitsu ma kunta.
Bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada. Ilal akhir. Rawahul Ahmad, hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, At-Tirmidzi dan Ad-Darimi, Al-Basar, Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Di situ ada kata-kata haitsu. Ada kata haitsu. Pada hadis itu sebetulnya bisa merujuk pada 3, yaitu tempat, atau bahasa Arabnya itu makan, kemudian waktu, bahasa Arabnya itu adalah zaman, dan hal atau keadaan. Kalau kita boleh singkat dengan mudah ya, WTK gitu ya. Waktu, tempat, dan kondisi atau keadaan. WTK. Kita sering menyebutnya itu WTP ya, wajar tanpa perkecualian. Ini WTK, lebih mudah ya. Wajar tanpa kecuali. WTK, waktu, tempat, keadaan. Mudahnya seperti itu. Karena itu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baginda pernah bersabda yang maknanya adalah hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dimanapun, kapanpun, dalam keadaan bagaimanapun. Bisa kita lihat Atiyah bin Muhammad Salim di dalam Syarah Arba'in An-Nawawiyah. Takwa juga harus diwujudkan secara bersama-sama, yaitu secara kolektif, komunal di tengah masyarakat, berkomunitas-komunitas. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf surah ke-7 ayat yang ke-96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Yang artinya sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan, kata Allah. Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Akan tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, kata Allah. Karena itu kami menyiksa mereka, kata Allah, disebabkan oleh perbuatan mereka. Ayat ini memang redaksinya itu adalah berita atau khobar ya. Namun ayat ini disertai dengan pujian, yaitu pujian balasan berupa keberkahan dari langit dan bumi yang akan dilimpahkan untuk kaum yang bertakwa. Dengan demikian ayat ini mengandung tolab, perintah atau tuntutan. Tolab itu perintah atau tuntutan agar kita bertakwa. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa penduduk negeri-negeri itu mendustakan ayat-ayatnya, mendustakan ayat-ayat Allah, yakni tidak bertakwa sehingga mereka disiksa. Ini merupakan qarinah jazm atau indikator yang tegas bahwa perintah untuk bertakwa itu adalah wajib adanya. Ikhwan fillah rahimakumullah, terkait waktu, tempat, keadaan atau WTK tadi, terlebih saat Ramadan yang akan segera tiba ini, ya Ramadan ya adalah bulan yang bertabur, yang berlimpah dengan pahala berlipat ganda. Bulan pengampunan atas dosa-dosa kita. Bulan yang di dalamnya pintu-pintu surga dibuka seluas-luasnya. Pintu-pintu neraka ditutup setutup-tutupnya. Dan setan-setan dibelenggu. Ikhwani fillah rahimakumullah. Ramadan adalah bulan yang di dalamnya ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Yang kita kenal dengan namanya Lailatul Qadar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah ke-97, surah Al-Qadar ayat yang ketiga. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Yang artinya malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan.
Menurut tafsir Zubdatut Tafsir min Fathul Qadir, Syekh Muhammad Sulaiman Al-Ashqar pernah menghitung ya, bahwasanya 1000 tahun itu sama dengan 720.000 jam atau lebih dari 33.200.000 menit, Masya Allah. Yakni 1 detik yang berlaku dalam malam Lailatul Qadar itu adalah 70.244 detik pada malam-malam yang lain. Jadi bandingannya berapa coba? 1 detik itu dibanding dengan 70.244 detik. Maka sungguh merugilah orang-orang yang menyia-nyiakan waktunya pada malam itu dengan keburukan. Semoga kita dapat memanfaatkan waktu, tempat, dan keadaan bulan suci Ramadan dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani fillah rahimakumullah. Bulan Ramadan, bulan suci Ramadan itu seperti yang kita ketahui, di dalamnya adalah Allah menurunkan Al-Qur'an. Al-Qur'an itu adalah diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Untuk apa itu? Pedoman hidup manusia yang menjadi sumber kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirah. Kebahagiaan mereka di dunia dan di akhirat. Itu di bulan Ramadan tuh. Singkatnya, Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, berlimpah ruah. Karena itu selayaknya setiap muslim bergembira menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Tamu agung yang akan kita temui nantinya, insya Allah, mudah-mudahan ya kita semua mendapatkannya, membawa banyak sekali keutamaan. Barakallah, semoga kita semua mendapatkan berkah di bulan suci Ramadan. Ikhwani fillah rahimakumullah. Memasuki bulan suci Ramadan kali ini, tentu kita selalu berharap ya, puasa kita benar-benar bisa mewujudkan ketakwaan hakiki atau yang sebenar-benarnya pada diri kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah surah kedua ayat yang ke-183. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumussyam, telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Kama kutiba, sebagaimana puasa itu diwajibkan, ya, pernah diwajibkan 'alal ladzina min qablikum, atas orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Tentu Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyelisihi janji dan firman-Nya. Jika, syaratnya ya, jika umat ini mengerjakan ibadah puasa dengan benar, sesuai tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah maksudnya, kemudian ikhlas lillahi ta'ala, mengharap semata-mata ya, ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Niscaya takwa sebagai hikmah puasa itu akan dapat terwujud dalam diri kita masing-masing, yaitu menjadi muttaqin atau orang yang bertakwa. Nah, penting kita ketahui apa itu takwa. Sering kan kita mendengarnya. Takwa. Imam At-Tabari saat menafsirkan ayat di atas antara lain mengutip Al-Hasan yang menyatakan, orang-orang bertakwa adalah mereka yang takut terhadap perkara apa saja yang telah Allah haramkan atas diri mereka.
dan melaksanakan perkara apa saja yang telah Allah titahkan atau perintahkan atas diri mereka. Dalam tafsir At-Tabari, Jami' al-Bayan li Ta'wil Quran. Berkaitan dengan takwa pula, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an saat beliau mengutus Mu'ad bin Jabal ke Yaman, sebagaimana yang tadi kita sampaikan di atas ya. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Terkait dengan frasa ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah, dalam potongan hadis tersebut banyak ciri atau sifat yang dilekatkan kepada orang-orang yang bertakwa atau sebutannya muttaqin itu. Apa indikator atau ciri-ciri orang yang bertakwa itu? Dalam ayat-ayat Al-Quran itu misalnya ya, orang yang bertakwa itu adalah orang yang mengimani yang gaib, yang tidak tampak kasat mata. Orang yang mengimani yang gaib. Kemudian mendirikan sholat, menginfakkan sebagian harta, mengimani Al-Quran dan kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan sebelum Al-Quran, dan meyakini alam akhirat. Seperti di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, surah kedua, ayat yang pertama sampai 4. 1 sampai 4. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Yang artinya wallahu a'lam. Alif lam mim. Hanya Allah yang Maha mengetahui. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat, dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami, kata Allah, anugerahkan kepada mereka. Dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu, dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Ikhwani fillah rahimakumullah. Orang bertakwa juga biasa menginfakkan hartanya pada saat lapang ataupun sempit, mampu menahan amarah, mudah memaafkan kesalahan orang lain. Jika melakukan dosa, segera ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan memohon ampunannya. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, serta tidak meneruskan perbuatan dosanya. Dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat yang ke-133 sampai 135. Quran surah Ali Imran itu surah ketiga ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa ma yaghfiru dzunuba illallahu wa lam yushiru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun.
dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang seluasnya, seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Seluas langit dan bumi, bayangkan. Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan keji itu, sedang mereka mengetahui. Rahimakumullah, tentu masih banyak sekali ciri atau indikator orang yang bertakwa yang disebutkan di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, hadis ya. Adapun terkait frasa haitsuma kunta, kita rincikan sedikit ya. Dapat dijelaskan bahwa kata haitsuma, kayak kata haitsu, bisa merujuk pada 3 sebagaimana yang disampaikan sebelumnya ya, yaitu tempat, makan ya. Tempat itu bahasa Arabnya makan, waktu itu zaman, dan keadaan atau hal, bahasa Arabnya hal. Karena itu sabda Nabi baginda Rasulullah SAW kepada Mu'adz radhiyallahu anhu tersebut adalah isyarat agar ia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tak hanya di Madinah, tak hanya saat turun wahyunya, tak hanya saat bersama beliau, juga tak hanya saat dekat dengan Masjid Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Namun hendaklah ia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun, kapanpun, dan dalam keadaan bagaimanapun. Ini di dalam Abdiyah bin Muhammad Salim ya, di Syarah Arba'in An-Nawawiyah. Dengan demikian, jika memang takwa adalah buah dari puasa Ramadan yang dilakukan oleh setiap mukmin, idealnya ya, usai Ramadan, setelah selesai Ramadan, setiap mukmin senantiasa berupaya menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Tentu dengan mengamalkan seluruh syariahnya, yaitu syariah Islam, yaitu aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Baik terkait akidah, ubudiyah, makanan, minuman, pakaian, akhlak, muamalah, ekonomi, politik, pendidikan, pemerintahan, sosial budaya, pertahanan keamanan baik dalam negeri maupun luar negeri, bahkan sampai ukubat sanksi hukum pun seperti hudud, jinayat, takdir maupun mukhalafat. Semua hal, semua aspek kehidupan itu harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan takwa namanya jika seseorang biasa melakukan sholat, melaksanakan puasa Ramadan, atau bahkan menunaikan ibadah haji ke Baitullah, sementara ia biasa memakan riba, na'udzubillah min dzalik. Sementara dia melakukan suap dan korupsi, na'udzubillah min dzalik. Senantiasa mengabaikan urusan masyarakat, na'udzubillah min dzalik. Berdusta kepada rakyat, na'udzubillah min dzalik. Mendolimi rakyat, na'udzubillah min dzalik. Bahkan menolak penerapan syariah secara kafah, na'udzubillah min dzalik. Ya Allah, kami berlindung dari semua itu, yang jelek-jelek itu, yang tidak sesuai dengan syariat Islam secara kafah. Ikhwani fillah rahimakumullah, perlu dipahami bahwa tak hanya puasa yang bisa mengantarkan pelakunya meraih derajat takwa. Dalam Al-Quran sendiri tak hanya ayat tentang kewajiban puasa yang diakhiri dengan frase la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Tidak hanya puasa. Di dalam beberapa ayat-ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman antara lain, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di sini Allah langsung memerintahkan pada manusia. Ya ayyuhan nasu, hai manusia. U'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Beribadalah kalian kepada Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian. Walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ini dalam Al-Quran surah kedua, surah Al-Baqarah ayat yang ke-21. Misalnya lagi dalam surah masih Al-Baqarah ya.
ayat yang ke-179, surah kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Bagi kalian dalam hukum qisas itu ada kehidupan. Wahai orang-orang yang memiliki akal, agar kalian bertakwa. Jadi di dalam ayat Al-Quran itu ada namanya hukum qisas. Hukum membunuh bagi orang yang membunuh. Itu juga ending-endingnya kalau kita tegakkan itu, kita juga menjadi orang yang bertakwa. Di dalam Al-Quran surah Al-An'am surah ke-6 ayat yang ke-153. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Sungguh inilah jalanku yang lurus, Islam ya. Karena itu ikutlah jalan itu. Dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan lain hingga kalian bercerai-berai. Hingga kalian tercerai-berai dari jalannya, jalan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh inilah jalanku, kata Allah, yang lurus Islam. Karena itu ikutlah jalan itu dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan lain hingga kalian tercerai-berai dari jalannya, jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian Allah perintahkan agar kalian bertakwa. Ending-endingnya selalu la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Berkaitan dengan ayat-ayat di atas, jelas bahwa tak cukup dengan puasa orang bisa meraih derajat takwa loh. Ibadah yakni totalitas penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pelaksanaan hukum qisas, serta keberadaan dan keistiqomahan kita di jalan Islam dan dalam melaksanakan seluruh syariat Islam, semua itulah yang bisa mengatakan diri kita meraih derajat takwa. Artinya kita laksanakan kalau itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggalkan kalau itu adalah larangan Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita seluruh ayat-ayat Al-Qur'an kita terima. Kita jalankan. Itulah namanya takwa. Ayat-ayat hadis ya. Kita juga tunduk ada. Takwa semuanya. Oleh karena itu, ikhwani fillah rahimakumullah, di tengah kehidupan kita ini yang sangat sekular ini ya. Tengah kehidupan yang sekuler ini, yang sering kita temui kehidupan kita ini sering tidak menerapkan Islam secara kafah. Itu maksudnya kehidupan yang sekuler ya. Yang memisahkan antara urusan dunia dan urusan pribadi. Urusan pribadi mengamalkan Islam, tetapi urusan publik tidak menjalankan syariat Islam, itu namanya kita sekuler. Di tengah kehidupan sekuler yang tidak menerapkan secara Islam, tidak menerapkan syariat Islam secara kafah, saat ini ya, bahkan di dunia, kaum muslim tentu membutuhkan pemimpin yang benar-benar bisa mewujudkan hikmah puasa dalam dirinya yang takwa. Jadi kita ini rindu sosok-sosok pemimpin yang benar-benar amanah, benar-benar bertakwa, memberi contoh suri tauladan yang bertakwa begitu. Di antara kesempurnaan puasa pemimpin yang bertakwa adalah menjaga puasanya dari perkataan dusta atau qaulaz zur atau perkataan dusta. Karena kedustaan hanya akan membuat puasa seseorang sia-sia. Nabi Muhammad SAW bersabda, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Malam yada' qaulaz zur wal 'amala bihi falaysa lillah hajatun fi ayyad'a ta'amahu wa syarabahu. Siapa saja yang tidak meninggalkan perkataan dan perilaku dusta, bohong, maka Allah tidak membutuhkan upayanya dalam meninggalkan makan dan minumnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ikhwani fillah rahimakumullah, pemimpin yang bertakwa adalah pemimpin yang amanah. Pemimpin yang tidak mengkhianati Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Pemimpin yang tidak meninggalkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Karena itu pemimpin yang bertakwa tidak mungkin menyalahi Al-Quran dan As-Sunnah. Pemimpin yang bertakwa tidak mungkin
membantah Al-Quran dan As-Sunnah. Pemimpin yang bertakwa tidak mungkin menyelisihi, menantang Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka tak akan mengkriminalisasi Islam dan kaum muslim. Mereka pun tidak akan menghalang-halangi, apalagi memusuhi orang-orang yang orang-orang yang memperjuangkan penerapan syariat Islam secara kafah totalitas gitu. Mereka tidak akan pernah menghalang-halangi, apalagi memusuhi orang-orang yang memperjuangkan penerapan syariat Islam secara kafah totalitas atau seorang dai-dai atau para dai gitu. Jangan sampai seperti itu. Jangan sampai memusuhi. Bahkan mereka akan menerapkan syariat Islam secara kafah. Justru kalau bisa itu pemimpin justru harus menganjurkan, bahkan menerapkan syariat Islam secara kafah sebagai wujud hakiki ketaatan total diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba Allah yang diberikan amanah menjadi seorang pemimpin. Mudah-mudahan pemimpin-pemimpin kita menjadi orang-orang yang amanah, yang belum amanah kembali kepada amanah yang sebenarnya, menjadi hamba Allah yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Itu mungkin yang bisa Ana atau ulun sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Seperti biasa saya akan memberikan sedikit hikmah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal khawfi minal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Bersegeralah kalian meraih ampunan Tuhan kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi kaum yang bertakwa, yaitu mereka yang menginfakkan harta mereka baik dalam kelapangan maupun dalam kesempitan, yang sanggup menahan amarah, yang biasa memberi maaf orang lain, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik, menjadi orang yang muhsinin. Jadi kita ini harus berlomba-lomba menjadi orang yang bertakwa, itu orang yang baik ya, menjadi orang yang baik dengan siapapun, menjadi orang yang baik. Kalau kita menjadi orang yang baik, pasti Allah akan memberikan rezeki yang melimpah. Amin ya rabbal alamin. Berkaitan dengan dua ayat tadi, yaitu dalam Al-Quran surah Ali Imran, surah ketiga, ayat yang ke-133 sampai 134 tadi ya, itu ada suatu kisah yang menarik ya. Suatu saat Imam Ja'far As-Shadiq radhiyallahu anhu sedang bersama budaknya yang sedang menuangkan air. Tanpa sengaja air itu mencipati pakaian Imam Ja'far. Tanpa sengaja, waktu itu tanpa sengaja. Beliau lalu memandang budaknya dengan pandangan kurang suka karena mencipati bajunya. Agak ada rasa kurang suka. Pandangannya kurang suka. Berarti raut muka tidak suka gitu, atau tanda marah. Namun sang budak buru-buru menyitir potongan, yaitu Al-Quran surah Ali Imran ayat yang ke-134 tadi. Wal qaziminal ghaid, orang-orang yang menahan amarah. Jadi seperti menyeletuk begitu ya. Mendengar itu Imam Ja'far berkata, kalau begitu aku sudah tidak marah lagi kepadamu. Dan sang budak melanjutkan, wal afin annas, orang-orang yang memaafkan manusia. Imam Ja'far berkata lagi, aku pun telah memaafkan kamu. Sang budak melanjutkan lagi, wallahu yuhibbul muhsinin, Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan. Imam Ja'far pun kembali berkata, baiklah, kalau begitu pergilah. Mulai sekarang engkau menjadi orang merdeka karena Allah lillahi ta'ala. Untuk kamu aku pun menghadiahkan hartaku sebesar 1.000 dinar. Luar biasa. Lebih dari, kalau ukuran kita itu 1.000 dinar itu ya lebih dari 2 miliar. Ya. Luar biasa ya. Imam Ja'far As-Shadiq. Ini dalam
kitab Bahr Ad-Dumu halaman 175 Ibnu Al-Jauzi ya. Begitulah Imam Ja'far As-Shadiq radhiyallahu anhu. Beliau langsung tanpa ditunda-tunda mengamalkan seluruh perkara yang terkandung dalam Al-Quran surah Ali Imran surah ketiga ayat yang ke-134. Meskipun itu disampaikan hanya oleh budaknya. Jadi budaknya menyampaikan langsung merespon dengan luar biasa. Menjadi orang muhsinin, menjadi orang yang baik. Telah dicontohkan oleh Imam Ja'far As-Shadiq. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita, memberikan hati kepada kita, jiwa kita, fil jasadil wahid, tubuh kita yang menyatu ini, dari ujung kaki sampai kepala ini menjadi orang-orang yang muhsinin sebagaimana yang dicontohkan teladan hebat Imam Ja'far As-Shadiq radhiyallahu anhu. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian satu kali lagi yaitu penting juga kita sampaikan bahwasanya bekal kita menuju Ramadan atau bekal kita mau berpuasa di bulan suci Ramadan, kita harus mulai persiapan secara mental kita, psikologis kita siapkan. Ya, cara memulainya nanti pada saat puasa bulan suci Ramadan kapan, itu juga kita dengan benar, itu juga termasuk dari bagian syariat. Misalnya, ijtima'nya ini kapan, ijtima' bulan, itu perpindahan antara bulan sebelum Ramadan dan Ramadan itu nanti kan ditandai dengan istimak duluan. Istimanya itu tanggal berapa? Itu harus kita tahu dulu. Itu juga bagian dari syariat itu. Ikhwani fillah rahimakumullah, sebagaimana yang dilansir ya di beberapa media itu bahwa diperkirakan istimak nanti terjadi pada Senin ya, 12 April 2021 pukul 9 lebih 33 menit dan 59 detik waktu Indonesia Barat. Artinya nanti Senin sore ya, itu nanti akan ada, biasanya akan ada kalau Kementerian Agama itu mengadakan kesepakatan atau rundingan. Penting juga disampaikan bahwasanya ikhwan fillah rahimakumullah, kita juga harus membekali dengan fikih-fikih ringkas ya seputar puasa di bulan suci Ramadan. Jadi fikih-fikih ringkas tentang ibadah puasa di bulan suci Ramadan itu sebaiknya kita kaji kembali. Ya, mudah-mudahan nanti di kesempatan yang akan datang di kajian seperti ini malam hari mungkin kita lebih menyampaikan juga, nggak apa-apa, sedikit-sedikit ya. Tapi waktu nanti mungkin dimundurkan, mungkin mulainya setengah 10 misalnya, begitu juga bisa, nggak apa-apa. Nah, nanti kita kasih tahu kalau waktunya mundur ya. Kemudian pada kesempatan yang baik ini, yang penuh berkah ini, insya Allah kita sampaikan sedikit tentang amalan-amalan praktis utama di bulan suci Ramadan. Ya. Ada 4 setidaknya ya, sedikit saja. Yang pertama adalah memperbanyak sedekah. Kemudian yang kedua adalah membaca Al-Quran. Jadi membaca Al-Quran. Jadi yang belum bisa itu belajar membaca Al-Quran perlahan-lahan. Kalau sudah bisa nanti memahami maknanya, mengamalkannya. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah sholat taraweh ya. Sholat taraweh itu boleh 11 rakaat ya, atau lebih ya, boleh silakan. Dan kemudian ditutup dengan witir 3 rakaat. Totalnya ada yang 23, ada yang totalnya ada 11 ya total. Kemudian yang keempat yaitu beriktikaf pada 10 hari terakhir. Ikhwan fillah rahimakumullah. Jadi 4 itu yang utama ya, yang praktis utama kita lakukan di bulan suci Ramadan yang mulia. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya perlahan-lahan, step by step, dan kita ikhlas menjalankannya. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat disampaikan pada kesempatan malam hari ini.
Kalau ada kekurangan mohon dimaafkan, kalau ada kelebihan diikhlaskan saja. Kita akhiri dengan istighfar 3 kali dan doa kifaratul majlis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Joko. Yang lainnya mungkin masih dalam perjalanan, ada kesibukan barangkali ya Pak Joko ya. Iya. Oke, jadi yang sementara ini kita tetap istiqomah. Nanti kalau misalnya ada kendala nanti kita sampaikan linknya untuk ada rekaman. Mudah-mudahan nanti bisa berhasil rekaman kita ya. Mudah-mudahan bisa disimak, dipahami oleh kita semuanya. Mudah-mudahan istiqomah Pak Joko nggih. Nggih, amin. Ya rabbal alamin. Oke, mungkin ada yang disampaikan? Cukup kayaknya, Pak. Oh, cukup nggih. Nggih. Oke, Afan kita tutup ya. Nggih, siap. 45 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.